Nyala di hari sebelumnya karena kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn. Pertandingan pertama antara OP Esports dan juga Alter Ego X. Dimana kali ini sebenarnya bakal menjadi satu perebutan antara kedua belah jungler juga ya. Sama-sama menggunakan Assassin, satu ada Fanny dan juga satu sisi Kids ngebawa seorang Lancelot. Yap, oke. Kids sudah level 2, sementara untuk Fanny masih melawan Farmika akan bergerak kemana ini nanti rotasi. Tapi Grok di tengah, buset darah sisa segitu, abis diapain aja lu? Diajak main kemana? Iya. Udah babak belur aja sekarang, bahkan belum nyampe ke arah 1 menit yang pertama. Tapi di sisi atas pun demikian. Monsters benar-benar ngeharas RZ-nya sampai kehilangan banyak banget dari segi HP. Dan ini bakal menjadi berbahaya kalau misalnya dijalankan terus-menerus. Tapi lagi-lagi dari seorang Virgi bakal coba untuk mencari spot dari bagian belakang. Bahkan dari seorang Barzinya ini bisa menjadi satu eliminasi pertama, tapi masih bisa diselamatkan dengan adanya Ocean Oddity juga dan juga melarikan diri. Tapi Rexlona ini masih bisa melarikan diri juga setelah tadi cukup diancam dengan adanya steel cable dari GB. Sedangkan di bagian bottom lane kita ngelihat Alter Ego X sih ngasih perlawanan, ngasih pressure di seluruh laning ya. Yap. Ini untuk King Masako sekarang namanya, kalau kemarin Masako aja. Tapi satu monster jungle udah diambil dari area OP, berarti untuk Fanny-nya mau nggak mau ini harus lebih cepat lagi pergi ke tempat yang berbeda dari areanya Alter Ego X. Virgi terus aja memberikan gebuk-gebukannya ke arah Mueza. Mueza mau nggak mau pulang dulu. Ya mau nggak mau kali ini harus mundur terlebih dahulu dan lebih sabar lagi. Sama-sama punya resiko yang besar, apalagi sebentar lagi akan menuju ke arah perebutan turtle. Dan mereka butuh manpower yang cukup banyak untuk bisa ngedapetin ke arah turtle-nya. Ini posisi dari seorang Virgi juga udah mulai memantau banget ya. Dari tadi coba untuk masuk ke area rumah dari OP Pegasus supaya informasi yang dapatkan jadi lebih jelas. Dan ngambil untuk minion mid lane-nya dulu supaya sama-sama ada di level yang keempat. Yap. Namun turtle-nya sekarang nongol lagi. Kids udah setup duluan, tapi Mueza udah level 4 juga. Ini sekarang rotasinya enak banget loh. Untuk area wave yang terakhir itu biasanya dikasih ke Romer agar dia level 4 duluan. Dan sekarang ada satu penta execution seperti yang tadi langsung gagal. Dan juga Kids lenyap dari tersebut. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Uranus. Wah, ini RZ sih untung banyak ya buat teman-teman OP Pegasus juga. Karena sekarang dari Alter Ego X semakin diharas lagi. Ada satu barrier yang langsung dipasang membuat Rexlona cukup tertahan pergerakannya dan akan menerima damage yang cukup besar. Pertukaran terjadi kali ini. Tapi 2-2 karena di sisi lain pun game juga harus pulang. Dan Phantom Execution untuk menutup pergerakan dari seorang RZ. Oke, Uranusnya overcommit. Di mana? Di area dari XP. Coba lihat Esmeralda udah standby di area tersebut. Dan dia bisa saja melakukan platingan sesaat lagi. Tapi untuk Cloud-nya juga masih aman di bawah. Level 5, satu assist, Purify-nya udah digunakan. Sedikit lagi dan bisa dibilang jauh loh ini levelingnya. Iya, lumayan kerasa sih perbedaannya kalau kayak gini. Bahkan dari seorang Baybarsi sekarang bisa ngedapetin satu eliminasi tambahan lagi 5 berbanding 3 dan juga di bagian bottom lane. Masako bakal menjadi target utama damage-nya. Sayang sekali masih bisa dihindarkan oleh seorang Walalalalalala. Masih datang. Masih ada battle mirroring image tapi itu gak bertahan lama. Balik dia ke titik semula di mana udah ada 2 orang yang menanti loh. Iya, Nevin. dijebak ya? Iya, hai gitu. Sudah pulang. Kemana aja? Kemana aja gitu loh. Udah langsung disikat abis oleh Alter Ego X. Itu posisi yang bagus juga sih sebenarnya kalau kita ngelihat dari Kids-nya. Jadi sebuah kerugian akhirnya untuk seorang King Masako, tapi nggak masalah karena di sini dia udah dapetin platingan gold yang banyak di sisi bottom lane-nya. Kalau melihat dari segi itemization, Rexlona cukup berbeda jauh sih karena dia baru di area Elegant Gem, sedangkan untuk si Baybarsi-nya dia udah melengkapi untuk Clock Up Destiny. Jadi dari segi atribut pun akan terasa perbedaannya. Yap, itu dia Fanny. Sedikit lagi tersisa, ada Wave Dragon langsung dikeluarkan, tapi masih ada Purify seperti tadi udah langsung dikeluarkan, tapi Virgi mau pergi ke arah mana? Virgi harus pulang terlebih dahulu. Mueza kayaknya tadi ditendang pas dia lagi Power of Nether deh. Makanya tadi kan ada Wave Dragon yang terdengar di situ, tapi Power of Nether. Ya. Jadi slow. Saya immune. Oh kamu iya, mau jadi gagal ya? Kamu menendang saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa, saya immune. Dan itu jadi sebuah keuntungan lagi ya untuk teman-teman dari OP Pegasus. Karena sebenarnya tadi damage dari seorang GB belum terlalu terasa. Dan untungnya belum ada pertukaran eliminasi juga yang bisa dilakukan oleh kedua tim. Yap, Monster langsung lompat ke bagian depan. Namun sekarang Monster terjebak sendirian. Ada Uranus juga yang udah mengikuti terus-terusan. Purple Buff masih berhasil diamankan oleh Fanny. RZ
masih stay di area XP. Dan untuk Turtle juga udah mulai spawn kali ini, tapi ngelihat posisi dari kedua belah jungler, mereka masih butuh waktu lagi, terutama untuk seorang GB untuk bisa nantinya melakukan perebutan dari segi retribution satu barrier. Gak jadi kereset. Gak jadi kereset, terlalu jauh. Iya, gak kereset karena turtle-nya belum sampai garis pinggir tuh. Wey, ditendang tidak dalam keadaan dari Pofnator-nya. Sementara itu, Mueza pula sulanya. Fanny-nya mencoba untuk bisa mengejar Rexlona dari bagian belakang, tapi Rexlona masih berhasil selamat. Fanny juga masih berhasil pergi dari tersebut dan juga Kari dengan damage yang begitu mengerikan. Lenyaplah sudah Cloud. Hilang sudah 2 pemain secara langsung kali ini dan ya, Turtle-nya juga gagal untuk di-secure pada akhirnya. Bagian bottom lane ini bakal coba diinvasi oleh para pemain dari Alter Ego X dengan adanya seorang Virgie di bagian depan. Tapi GB akan memaksakan untuk setidaknya dia bisa nge-clear ke arah wave minion yang ada di sana. Dan sebenarnya The Way of Dragon juga udah mulai ready dari seorang Virgie, tapi nggak mau dipaksakan terlebih dahulu. Setitik lagi untuk menghilangkan satu bottom outer turret. Yap, itu dia ada satu lagi. Rocket langsung dikeluarkan tapi damage-nya masih belum mampu. Dan juga Way of Dragon tadi belum terlihat, tapi barusan Fedras langsung dikeluarkan. Virgie-nya masih berhasil pergi. Virgie-nya mentok. Virgie-nya kurang tinggi lompatnya. Mentoknya di situ, Nevin. Itu siapa yang masang portal di sana ya? Langsung marah juga sepertinya dari seorang Virgie. Karena kali ini posisi barrier yang tepat banget dibuka oleh Mueza. Dan dia tahu ya, ini dari seorang Virgie ini nggak bisa lari, berbeda dengan Rexlona yang mungkin bisa ngebuka Wings by Wings-nya. Dan sedikit early play juga, dimana tadi kita ngelihat perebutan Turtle yang diamankan oleh Alter Ego X karena posisi mereka yang bagus. Turtle juga gagal terreset dengan adanya satu barrier dan pada akhirnya mereka dapetin keuntungan yang cukup banyak. Yap. Oke, sementara itu sekarang pertempuran ini dari Alter Ego terus saja memancing pertempuran ya agar Fanny terus ditekan, Fanny juga nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal ini resikonya gede loh, berantem di dalam satu lorong-lorong sempit. Berarti di mana Fanny untuk melakukan steel cable-nya juga jauh lebih nikmat lagi karena kan dekat banget gitu loh, nempel dari kabel satu ke kabel yang lain. Jadi lebih gampang juga ya nantinya untuk ngebuka cutthroat-nya. Karena habis itu dia bisa escape dengan gampang. Jadi bukan cuma ofensifnya, tapi sekarang conceal play langsung dibuka kali ini mengincar ke arah seorang monster. Terkena efek knock out, tapi monsters masih bisa melarikan diri setidaknya. Satu auto turret di area top lane bisa diamankan oleh OP Pegasus dan Turtle juga udah mulai spawn terlihat dari Turtle Camp tadi, tapi The Way of Dragon-nya langsung ke arah seorang RZ. Kali ini buat RZ mau nggak mau harus mundur, tapi ini adalah seorang Uranus yang akan cukup tanky. Yep, Fanny harus balik lagi, Uranus harus ke bagian depan, tapi barusan ada sebuah wild saja begitu baik, hanya saja Virgie berhasil pergi dari tersebut, disambung lagi dengan satu buat teman dan juga Blazing Blade masuk ke bagian depan. Namun sedikit lagi HP tersisa, monsternya bisa dipertahankan sedikit lagi, monster pula lenyap. Untuk clone masih bisa pergi, masih bisa kabur, tapi untuk pergerakan dari Karinya begitu sakit. Ya, pertukaran yang adil akhirnya terjadi, 2 ditukarkan dengan 2. Alter Ego X gak mau mengalami kerugian. Setelah tadi sebenarnya pergerakan yang bagus banget ya dengan adanya wall charge dari seorang Mueza, dapetin sampai 3 pemain. Dan untungnya Virgie masih bisa melarikan diri. Sekarang Purple Buff sepertinya bakal coba untuk diinvasi terlebih dahulu, tapi RZ bersama King Masako nggak akan membiarkan hal itu meskipun pada akhirnya Kids lah yang mendapatkan ke arah Purple Buff-nya. Tapi masalah Kids apakah bisa melarikan diri sekarang dengan jebakan yang langsung diberikan oleh seorang RZ? Yes, still survive penggunaan puncture yang begitu baik. Cuman ini tadi juga barirnya bikin kaget ya, Vin ya. Lumayan. Tahu-tahu orang mau kabur, dah langsung nongol di situ. Kan jadi apa? Federasi transfer keluar, monster lompat lagi, paling Starmon untuk groknya. Ada Pofnator tadi ditendang dengan satu jet kuno, masih aman. Masih sejauh ini cukup mereda lagi temponya karena beberapa waktu ke belakang ini buset. Berantem terus, digas terus. Dan memang kalau kita ngeliat sejauh ini objektifnya lumayan banyak. Petrify langsung terjadi, tapi Rexlona masih berhasil melarikan diri dengan hanya sebuah Purify. Dan ya itulah gunanya ya untuk menghindari beberapa inisiasi yang bisa dibuka oleh OP Pegasus. Yap. Oke, sementara untuk Arfi di atas ada RZ yang udah mulai mengejar. RZ langsung masangin badan dari bagian depan. Sementara untuk Virgie ada konsil langsung dikeluarkan begitu saja. Federasi Astrang untuk kali langsung menyambung. Namun untuk Virgie-nya mencoba untuk bisa mengejar. Tertinggal sedikit lagi tersisa. Dan barusan ada Wave Dragon langsung dikeluarkan. Tapi masih ada Purify untuk bisa menggagalkan itu semua. Masako mau nggak mau harus mengeluarkan lagi ke arah dari satu Blazing Duet. Namun Virgie masih belum puas. Virgie masih stay di area tersebut. Ada Arfi di bagian belakang guna untuk bisa mengantarkan damage-nya. Walaupun untuk kali ini Speedy Leku yang dimiliki belum bisa dikeluarkan kembali. Wah, itu turn rush yang tepat juga ya, menggagalkan
menghasilkan akhirnya sebuah wall charge, tapi sekarang Lordnya udah mulai diperebutkan kali ini OP Pegasus. Apakah mereka akan melakukan perlawanan mengingat dari seorang GB posisi masih terlalu jauh, tapi gangguan terus diberikan. Defender Ice Strike yang berhasil memberikan damage output yang begitu besar. Lord pun bisa diamankan oleh Alter Ego S, bahkan dari seorang monster masih akan memaksakan ke sisi lainnya, tapi King Masako akan berikan damage yang besar. Steel Cable dan Cutthroat mendapatkan satu korban, tapi double kill di tangan dari seorang Monsters. Oke, Monster udah semakin keras lagi tubuhnya, semakin keras lagi badannya. Dan damage dari selepetan selendang yang dia miliki itu ujungnya udah dia taruh kerikil tuh. Wey, Wave Dragon-nya connect ke arah KB. Wah, ini sih lumayan mengerikan ya. Virgi ngeri. GB-nya udah langsung hilang dan tumbang 3 kali ya secara keseluruhan untuk seorang Fanny. Bukan jadi hal yang baik karena sekarang target dari seorang Virgi lumayan banyak sih. Gak cuma ke arah GB, tapi siapapun lah yang bisa dia kenain The Wave of Dragon. Yang penting target dia ditendang, dia anterin ke teman-temannya. Nah, nih buat lo semua nih, ada main course katanya. Main course. Iya. Menu utama udah dihidangkan. Betul. Dan tinggal dihabisin aja sebenarnya sama seorang Arfi yang bisa ngasih damage. Dan kali ini kita tahu build Lancelot yang bakal lebih ke arah damage, membuat Thornrose-nya, Phantom Execution-nya akan lebih sakit lagi. Dan Virgi ini udah mulai memancing-mancing lagi, tapi dia juga harus mencari target yang priority ya. Wah, itu dia Rock Wave, tapi ternyata coba lihat masih sempat ditendang pinggang dari Kadita hingga membuat dirinya pun gagal untuk bisa mengeluarkan lagi Rock Wave. Sementara untuk Arfi, Speedy Like Will dan juga barusan ada White Sap bersama dengan satu flicker langsung dikeluarkan, tapi masih ada satu meter saja dalam dikeluarkan pulau oleh Rexon masih berhasil pengirian tersebut tidak. Karena untuk Parsianya pun berhasil tidak Phantom Execution, ada satu Thornrose tapi nggak kena siapapun. Seperti itu untuk Cloud-nya masih berhasil kabur jauh banget ke atas, tapi ujung-ujungnya double kill berhasil diambil pula oleh Lancelot. Nah, ini kondisinya udah mulai dibalikin lagi. Alter Ego S bakal coba untuk memaksakan sepertinya di bagian bottom lane terlebih dahulu, setidaknya bisa ngedapetin satu base turret karena masih ada seorang RV juga yang bisa ngasih true damage dengan cukup besar. Puncture dilakukan, Rowe bahkan harus terbuka dari seorang Bayberty, dan dengan aja Thornrose memang bisa berikan damage, tapi masih ada pasif dari seorang Kadita. Bahkan Virgi sekarang harus melarikan diri dan hanya ada satu gocekan dari seorang GB dengan Steel Cable-nya. Ini tadi entah itu salah Cutthroat atau gimana ya, karena yang kena Virgi kan. Yeah. Tapi Virgi masih ada immortalnya. Item oke. Kari udah 9.000 masalahnya nih. Attack speed udah oke tuh. Sekarang dia mau nambah kemana lagi? Mau nambah DHS kah? WWN udah punya, Korchenset udah punya, Golden Staff udah punya. Dia mau nambahin DHS bisa, dia mau nambahin si Albert boleh. Iya. Ya kan? Boleh juga sih. Ini pilihannya masih cukup terbuka, tapi dengan item ini sebenarnya udah sakit banget sih. Dan untuk Lancelot juga yang dibuild ke arah damage dengan Blood of Despair dan sekarang tambah Malefic, dia bakal coba untuk langsung membuka inisiasi. Dan lagi-lagi Virgi yang membuka inisiasi tersebut. Wah, kena lagi dong tadi, ada Wave Dragon. Namun coba lihat Kids-nya, luar biasa sekali. Sing Sing mencoba untuk bisa mengejar siapapun yang ada di bagian depan dengan satu puncher yang bisa dia tambahin terus stacknya selagi berhasil melakukan dash terhadap beberapa player yang berbeda. Wah, dan lagi-lagi dari OP Pegasus dipaksa untuk pulang ke rumahnya dengan wave minion yang akan hadir juga di area mid lane. Masih bisa di-clear seharusnya, tapi masalahnya dengan adanya Feather Ice Strike ini ngebuat para pemain dari OP Pegasus gak bisa maju terlalu jauh, dan Arfi udah tinggal mukulin turretnya aja. Dan di sisi lain pun kita ngeliat bagaimana dari seorang Kids-nya bisa nge-meltdown ke arah Lord dengan sangat amat cepat. Ini dia power Lancelot dengan build damage-nya yang akhirnya ngebuat Alter Ego X akan sangat kuat di sisi mid game. Wow, cuman Kids dari tadi boleh-boleh ya. 616 loh KDA-nya. Luar biasa. Kids juga penggunaan dari tiap skill yang dia milikin juga on point banget. Dia mau melakukan Vesen dengan Puncher bisa. Yep. Dia mau melakukan untuk dari tiap skillnya on point juga oke nih dari tadi. Nah, itu dia, Boleh. possibility-nya banyak banget ya. Dan sekarang untuk Lord-nya udah mulai muncul dari sisi mid lane terlebih dahulu. Monsters pun akan langsung makan clearing wave di bagian bottom lane supaya mereka bisa berjalan secara bersamaan dengan Lord yang akan segera masuk. OP Pegasus ini bakal jadi chance mereka untuk bisa menyelamatkan teman-temannya, apalagi masih ada seorang Virgi meskipun The Way of Dragon-nya udah nggak ada ya, tapi Feather Attack bisa langsung dibuka untuk langsung makan clearing wave. Yap, RG sekarang dengan stack yang sangat-sangat tinggi sekali, dia tetap bisa memiliki regen yang sangat besar pula. Namun pertempuran kembali terjadi di tersebut. Coba lihat Kids yang berhasil langsung dihancurkan. Bahkan ada WWN kan tadi langsung dihancurkan di tersebut. Ada Purify juga yang udah dimiliki oleh Arfi langsung dikeluarkan. Sementara untuk monsternya begitu menggila di bagian depan. Bahkan Rose Gold Meteor sekarang dimiliki oleh Arfi
HP-nya udah siap untuk mengatakan damage yang begitu mengerikan. Tapi shutdown berhasil langsung dikeluarkan oleh Fanny. Mau pergi ke arah mana? Karena masih banyak banget target dari bagian depan yang bisa melumat dirinya secara langsung. Ini dihabisin banget sih, meskipun memang pada akhirnya pertukaran 2 untuk 2, tapi masalahnya dari OP Pegasus masih bisa mempertahankan base mereka dengan setengah darah yang tersisa. Masih ada nafas untuk menit-menit selanjutnya, dan sebenarnya ini kuncinya juga bagaimana nantinya dari seorang Baby Barzi bisa menciptakan sebuah momentum. Kalau melihat dari sisi replay, memang ketika Lordnya masuk itu akan lebih mudah lagi untuk Alter Ego X bisa mengantarkan damage. Kids diincar habis-habisan dari seorang GB, akan melakukan apapun untuk bisa menumbuhkan ke arah seorang Kids. Tapi masalahnya di sini adalah bahayanya nggak cuma dari damage dealer aja, melainkan dari sisi XP, Monsters ini bisa menghantarkan damage yang luar biasa. Bahkan untuk GB-nya sendiri nggak bisa dia sekali jalan doang, dia harus balik lagi, nge-recharge lagi, dan sekarang juga pertempuran dilakukan antara Kids dan juga GB. Tapi Kids berhasil ngamanin ke arah orange buff-nya dan GB yang dipukul mundur untuk sejauh ini. Yap, namun sekarang OP Pegasus malah menemukan sedikit momentum ya. Mereka udah berhasil mendapatkan satu outer tiger dari bagian tengah, tapi Masako belum bisa mengeluarkan Private-nya. Dan untuk sekarang ada satu lagi Tondros, tapi Masako masih berhasil kabur dari tersebut dengan adanya beberapa source skill. Bakal ultimate tadi yang dikeluarkan oleh pemain dari Alter Ego X, ini menjadi sebuah keuntungan untuk mereka loh. Artinya tumbang, ini bakal jadi bahaya sih karena nggak ada damage lagi, dan ya keuntungan besar buat OP Pegasus sekarang. Untungnya King Masako masih bisa menahan sih, bahkan tanpa Purify ya, dia bisa melarikan diri. Disiplin yang begitu tinggi kali ini dan kalkulasi yang tepat juga pastinya. Blade Armor di tangan dari seorang Virgi akan setidaknya mereduce lagi damage yang bisa keluar dari seorang King Masako, dan dia akan lebih pede untuk ada di sisi frontline-nya juga, apalagi dia udah megang Immortal. Yep. Nah ini nih sekarang, Lordnya udah ada. Mereka keadaan sekarang untuk Alter Ego X, oke, mereka dari sisi objektif masih unggul banget nih. Cuman sekarang dari areanya loh, areanya sekarang dikuasain oleh pemain-pemain OP Pegasus. Mereka berhasil menekan sedikit demi sedikit. RZ udah berhasil maju ke bagian depan untuk bisa mengganggu lagi nih konsentrasi pemain dari OP. Pemain dari Alter Ego X. Oke, dapat momentum nih mereka nih. Jadi ini benar-benar sengit banget sih menurut aku dari kedua belah tim. Sama-sama bergantung kepada satu momentum, dan ketika ada yang hilang atau ada kesalahan, mereka benar-benar bisa memanfaatkan kesalahan tersebut ya dari tim lawannya. Dan sekarang dengan adanya Lord yang muncul, kita akan melihat kembali chance yang lebih besar lagi. Karena ini Lord yang udah ter-enhance, meskipun 1 menit lagi bisa ke evolve, tapi kita bakal lihat aja akan di-reset terus menerus karena masih menunggu juga momentum. Apalagi Farchanya ini masih ada di bagian bottom lane bersamaan dengan adanya seorang RZ, yaitu Uranus-nya. Yap, sementara itu untuk sekarang GB dilompatin Palistar. Memang Monster emang memberikan eksistensi dia yang begitu mengerikan loh dia tadi. HP-nya turun. Iya. Itu kalau kita lihat dari minimap ya, ada pergerakan dari Uranus yang berhasil untuk memancing Speedy Lightwell keluar, tapi tubuhnya dengan stack yang penuh kayak begitu, regen SP gede. Masako masih ada Battle Mirror Image, ada satu arrow teori masih cukup gagal, dan hilanglah sudah Kids. Immortalnya mulai pecah, tapi masih ada Winter Titan. Bisakah dia pergi dari tersebut? Karena untungnya dengan satu Tondros, tapi ternyata Kids masih berhasil kabur. Tidak untuk GB, karena GB-nya berhasil langsung dihancurkan. Moise pun langsung mundur kembali. Masako nggak banyak SP di dalam tubuhnya. RZ sudah join di dalam fight. Ini menjadi sebuah kerugian untuk mereka. Padahal kalau kita lihat dari segi kuantitas ya, OP Pegasus tadi megang hal tersebut dengan baik. Karena RP-nya turun ke bagian bottom lane dan RZ-nya masih selamat. Gak ada pertukaran yang terjadi. Sampai sekarang Phantom Execution langsung ke arah seorang Mueza. Satu flicker langsung bisa di-trigger, dan juga Baby Barzi. Revive-nya masih bisa menyelamatkan dirinya meskipun gak ada pasif yang menambah dari segi HP. Tapi setidaknya masih bisa selamat, dan 3 pemain lainnya bakal coba untuk dipukul mundur terlebih dahulu oleh pemain dari Alter Ego X. Dan bakal menjadi sebuah eliminasi kalau misalnya ini dipaksakan lagi oleh seorang Virgi yang masih megang The Way of Dragon-nya. Entah itu ke arah seorang Mueza yang kali ini bakal langsung ditendang begitu saja. Immortalnya udah pecah dan langsung bisa menjadi sebuah eliminasi pasti. Yap, ada satu orang lagi yang menjadi korban. Namun untuk sekarang ada Baby Barzi yang udah set up pula di area tersebut. Masih bersembunyi sneaky peeky aja. Satu hilang tapi tidak ada di Alter Ego X yang lenyap. Mereka jauh lebih mendominasi. Untuk RZ sih dia tadi, RZ emang pasang badan terus loh, terus-terusan loh. Way of Dragon dikeluarkan, Feather Ice Strike, RZ-nya masih bisa bertahan, GB-nya masuk lagi tapi belum cukup damage untuk bisa menghancurkan Rexlona. Nah ya, masih bisa ditahan, tapi dengan hilangnya seorang Mueza, kali ini Lord yang udah ter-evolve akan menjadi lebih mudah lagi buat diamankan oleh Alter Ego X. Apalagi mereka udah ngedapetin 2 base turret kan, jadi kalau misalnya mereka dapetin Lord ini, kesempatan mereka untuk nge-end game-nya akan lebih besar lagi. GB bakal coba untuk mendekat, untuk memberikan satu perang
Rexlona, tapi the way of Dragon yang on point banget buat GB gak bisa berjalan, dan Arfi yang ngedapetin untuk Lord kali ini. Tapi Virgi harus langsung pulang. Ini satu pengorbanan yang luar biasa juga dari seorang Virgi untuk menahan GB-nya, dan itu berhasil banget. Ini deras banget juga ya, darahnya hilang si monster loh ditembakin sama Cloud. Tapi Cloud juga nggak bisa terus-terusan pasang badan pula loh. Dia harus selalu men-standby-kan juga Battle Mirror Image-nya. Andai keadaan tidak baik-baik saja, dia udah bisa kabur. Benar, karena itu bakal menjadi berbahaya kalau misalnya nggak ada damage dealer lagi, apalagi dengan adanya Lord yang muncul di area mid lane. Ini clearing wave cepat harus bisa dilakukan oleh King Maxako dan juga Beibarzi yang nantinya bisa menahan dengan efek knock up-nya. Bahkan Torno sudah mulai dibuka perlahan tapi pasti, dan juga satu pemain udah hilang, itu dari seorang Rexlona. Oke, Rexlonanya udah aman dan sekarang Kiss-nya pula langsung lejap. Ada dua orang dari Alter US yang mendadak langsung menghilang dari atas, tapi Monster lagi bisa Monster Immortalnya juga udah mulai hilang. Ada Blazing Gwen yang tetap memberikan DP begitu mengerikan. Virgi dan juga Arfi, mereka harus pulang. Ada Lord yang harus dihilangkan pula oleh POP Pegasus. Akankah? GB muter baik loh. Kaget tuh kita. Muter balik gak ngasih kabel, tapi jujur ini permainan yang bagus banget dari Mueza sih. Aku ngeliat tadi ya dengan wall charge terutama yang connect ke arah 3 pemain akhirnya ngebuat Alter Ego X tertahan banget, dan terima kasih banget untuk seorang GB mungkin ketika dia bisa ngedapetin Rexlona di awal ketika Lordnya belum mendekat ke area base. Akhirnya mereka punya nafas yang lebih panjang, dan tanpa adanya 3 pemain ini mereka bisa udah mulai menginvasi sih, atau bahkan bisa memaksakan. Mueza pasang badan, power netternya belum aktif, tapi satu Inotara berhasil langsung dihancurkan. Wild Charge, Arfi, Immortal, bisa gak dia bertahan? Karena untuk sekarang, untuk Muezanya langsung dijauhkan dengan satu lagi Wave Dragon. Muezanya tidak bisa bertahan, tapi mereka semua masih berjuang di area tersebut. Uranusnya terlalu tebal, terlalu tinggi regen SP yang dia milikin. Iya sih, tadi aku bilang memaksakan, tapi bukan itu yang aku maksud juga. Karena kali ini Mueza yang harus hilang bakal menjadi satu hal yang cukup merugikan. Gak ada yang bisa melakukan setup, gak ada yang bisa menahan. Karena Mueza ini bakal jadi key player juga di game kali ini. Mengingat masuknya ke arah late game, itemization sebenarnya udah gak terlalu berpengaruh. Apalagi kalau tadi kita sempat lihat juga, ini item-item penetrasi udah banyak banget. Jadi untuk RZ, Monsters, mereka udah gak seperti biasanya lagi. Mereka harus udah mulai respect juga dengan item-item magic damage ataupun physical damage, karena sekarang Alter Ego X pun udah mulai mencoba untuk fokus ke sisi top lane-nya, dan RZ yang bakal benar-benar dihambat pergerakannya. Ini udah masuk 20 menit loh. Ya. Udah 22 menit. Item harusnya juga udah pada full semua ya. Tinggal bagaimana momentumnya aja nih. Momentum yang memanfaatkan apapun yang udah mereka miliki sekarang. Ini pembukaan yang panas banget ya Pak Pulung. Ya. Baru pertama kali, maksudnya untuk hari ini game pertama udah langsung kasih permainan yang sengit antara kedua tim, dan sama-sama nggak mau kalah pastinya karena satu game ini akan sangat amat berharga meskipun di best of 3 series. Dan ini dia yang akan menentukan game kali ini juga. Lord berikutnya, Lord yang keempat sudah muncul di dalam lane of down, dan posisi dari seorang Beibarzi akan bisa langsung memecahkan Immortal karena seorang Kiss. Tapi Beibarzi apakah bisa selamat dengan Defender Aster yang langsung mengikis seluruh darah oleh seorang Beibarzi. Yap, Barzi diselamatkan dengan satu konsil, tapi untuk pergerakan Virgi, dia ingin ngejar tapi dengan ada konsil ada ngeri. Winter langsung dikeluarkan, GB tidak jadi. Namun udah ada pergerakan dari Mueza yang siap untuk bisa menghancurkan. Walaupun untuk Rexlona cepat banget tangannya, dia langsung nuker lagi Kari Immortal. Tapi Kari begitu mengerikan juga damage yang dihasilkan, dan juga ada satu Metal Execution. Lenyaplah sudah untuk Mueza, karena dia tadi momentumnya mereka hilang-hilangin aja dengan adanya beberapa item yang diganti dengan sangat-sangat cepat loh. Iya, Immortal, Winter Raichen sudah mulai bermunculan. Tapi masalah sekarang damage dari Arfi-nya udah gak bisa ditahan lagi. RZ terkena The Way of Dragon, dan ini bakal menjadi mimpi buruk kalau misalnya damage dari seorang Arfi-nya bisa fokus ke arah seorang RZ. Tambah lagi dengan Defender Aztec, Virgi akan menghilangkan Immortalnya, dan Lordnya bisa disecure oleh seorang Kiss. Ditambah Phantom Execution dalam masuk ke bagian belakang. RZ pun harus hilang di tangan teman-teman dari Alter Ego X. Yap, dan Masako pun langsung lenyap. Sementara untuk Rexlona mau pergi ke arah mana lagi? Rexlona yang masih berhasil menggocek pergerakan dari Fanny. Hanya ada 2 orang di dalam OP Pegasus. Bisakah mereka nge-defense dengan pemain yang begitu lengkap yang dimiliki oleh Alter Ego X? Ya, ini Beibarzi bakal menjadi kunci karena sekarang bisa memulangkan seorang Kids, setidaknya mengurangi satu pemain. Tapi masalahnya clearing wave cepat harus dilakukan sebelum Feder Aztec yang bisa muncul juga. Winter Trajan bakal coba untuk menyelamatkan karena seorang Beibarzi, tapi base-nya belum bisa diselamatkan oleh OP Pegasus. Yap, berhasil diamankan.